Bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut berita utama hari ini. Angin kencang rusak rumah dan tumbangkan pohon di Lumajang. Seorang warga terluka parah. Diduga terkait sengketa kepemilikan lahan. Wanita renta di Surabaya diusir dari rumahnya oleh anggota ormas. Motor warga mogok usai mengisi BBM Pertalite di SPBU Lamongan. Petugas temukan kandungan air dalam tangki SPBU. Di usia senja yang seharusnya dihabiskan dengan tenang, seorang nenek di Surabaya justru harus kehilangan tempat tinggalnya. Nenek berusia 80 tahun diusir paksa dari dalam rumah oleh sejumlah anggota organisasi masyarakat. Diduga terkait sengketa kepemilikan rumah. Sekarang kita sudah gak bicara surat, percuma pakai surat. Wong ini saya punya kok gak bicara surat. Ayo ibu keluar. Ayo. Seorang nenek bernama Elina Wijayanti, 80 tahun, tampak tak berdaya saat dikeluarkan paksa dari rumah yang selama ini ia huni. Di usia yang rentan, Elina harus menyaksikan tempat tinggalnya disegel. Bahkan tak lama kemudian diratakan dengan tanah. Rumah itu kini tinggal kenangan. Dalam video tersebut, sejumlah orang yang mengatasnamakan salah satu organisasi masyarakat menyegel rumah setelah sang nenek dikeluarkan. Pengusiran diduga terjadi akibat sengketa kepemilikan rumah. Peristiwa ini terjadi di Duku Kukukan, Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambikerep, Surabaya. Tak hanya kehilangan tempat berteduh, Elina kini juga kehilangan seluruh isi rumahnya. Orang banyak dan baju merah terus dan tulisannya Madas Malika. Ada berapa orang? Banyak orangnya banyak. Penasehat hukum korban menyebut selain pengusiran oknum ormas juga mengangkut seluruh barang milik korban tanpa izin. Penghuni rumah tidak diperbolehkan masuk dan selanjutnya beberapa hari kemudian kita juga ada bukti, ada yang mengangkut barang tersebut melalui dengan pickup ya, dengan menggunakan mobil pickup, barang-barang tersebut tidak tahu dipindahkan di mana tanpa konfirmasi dari penghuni rumah. Terus kemudian setelah itu terdapat alat berat ada di sana dan rumah tersebut sekarang ya menjadi rata. Merasa tak mendapat keadilan, Elina melaporkan peristiwa ini ke Polda Jawa Timur. Laporan dibuat atas dugaan tindak pidana pengeroyokan. Di usia 80 tahun, Elina hanya berharap keadilan bisa tegak dan aparat penegak hukum menangani kasus ini secara serius. Wahyu Pratama dan Sri Rama melaporkan dari Surabaya. Setelah sempat mereda, berita BBM Pertalite tercampur air kembali mencuat di Lamongan. Hal itu setelah sejumlah motor milik warga mesinnya bermasalah setelah mengisi BBM Pertalite. Saat diperiksa, memang ada kandungan air di dalam BBM itu. Sejumlah kendaraan roda 2 mogok diduga usai mengisi BBM jenis Pertalite di SPBU Banaran, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan. Peristiwa ini terekam video ponsel warga pada Selasa malam. Pemilik motor bahkan menguras BBM Pertalite dari tangki kendaraan untuk melihat apakah ada campuran air dalam BBM yang diisikan. Dugaan warga benar, di dalam Pertalite yang dimasukkan botol terlihat ada zat lain yang diduga adalah air. Menindaklanjuti keresahan warga atas video yang beredar, Polres Lamongan telah memeriksa SPBU terkait.
dan ditindaklanjuti dengan memeriksa tangki pendam Pertalite berkapasitas 5.000 liter. Kasih Humas Polres Lamongan, Ibda M. Hamzaid mengatakan ada 8 motor warga mogok usai mengisi BBM Pertalite di SPBU Banaran. Dari hasil pengecekan visual, BBM Pertalite tampak berwarna biru keputihan yang diduga telah tercampur air. Sementara dari hasil pengecekan menggunakan pasta air, menunjukkan adanya campuran air dengan ketinggian sekitar 8 cm di dalam tandon. Untuk semalam memang sudah dari hasil kerjasama kita dengan operator, kita melakukan tanya jawab, kemudian pengecekan terhadap bahan bakar yang ada di tandon itu memang diduga, ya sekali lagi diduga ada tercampurnya bahan bakar Pertalite dengan zat lainnya. Jadi ada dugaan seperti itu. Tapi untuk kepastian kami masih menunggu dari pihak ahli yang bisa menyampaikan tersebut. Terkait kasus ini, polisi mengatakan pihak SPBU telah memberi uang ganti rugi kepada konsumen yang membeli BBM Pertalite, serta membawa kendaraan pelanggan ke bengkel untuk diperbaiki. Polres Lamongan selanjutnya akan melakukan klarifikasi kepada pihak SPBU, serta berkoordinasi dengan Pertamina Patraniaga Surabaya agar kejadian serupa tak terulang. Sapari Ranuwijaya dan Sri Rama melaporkan dari Lamongan. Tim redaksi merangkum sejumlah berita selama sepekan yang menjadi perhatian publik di Jawa Timur. Di antaranya, pasangan suami istri yang menjadi pemodal lahan ganja di Jombang dibekuk polisi hingga ibu muda. Pemutilasi bayinya di Jember diringkus polisi di rumahnya. Selengkapnya dalam berita Jawa Timur sepekan. Tiga orang yang 2 diantaranya pasangan suami istri dibekuk aparat Satres Narkoba Polres Jombang terkait penemuan lahan ganja di sebuah rumah kontrakan di Jombang. Dengan ditangkapnya 3 pelaku ini, total 4 tersangka dibekuk dalam kasus tersebut. Berdasarkan pemeriksaan polisi, pria berinisial P dan istrinya I merupakan pemodal lahan ganja dengan total investasi sekitar 6 miliar rupiah. Tersangka P merupakan peneliti tanaman ganja dan juga residivis 5 kali kasus ganja. Tak tanggung-tanggung, bibit tanaman ganja yang ditemukan di Jombang didatangkan dari London, Inggris. Seorang pria berinisial RH ditangkap warga usai terpergok mencuri tas berisi uang tunai milik seorang wanita di Desa Labang, Kabupaten Bangkalan. Pelaku yang sempat kabur akhirnya berhasil dibekuk warga. Untuk mencegah pelaku melarikan diri, warga kemudian mengikat pelaku di sebuah pohon sambil menunggu kedatangan aparat kepolisian. Saat diinterogasi, pelaku mengaku beraksi bersama seorang rekannya yang berhasil melarikan diri dan kini masih dalam pengejaran aparat. Akibat menyalahi izin tinggal 3 warga negara asing atau WNA asal Pakistan yang tinggal di Tulungagung ditangkap pihak imigrasi Blitar. Selama tinggal di Indonesia, ketiga WNA tersebut mengaku sebagai investor. Namun saat ditangkap petugas, ketiganya tidak bisa membuktikan kegiatan yang berkaitan dengan investasi. Selanjutnya, ketiga WNA Pakistan itu dideportasi ke negaranya melalui Bandara Juanda, Surabaya. Bribka AS anggota Polres Probolinggo yang menjadi tersangka pembunuhan mahasiswi FAN hanya tertunduk dan terdiam saat digelandang penyidik Jatanras ke gedung Ditreskrimum Polda Jawa Timur. Berdasarkan pemeriksaan penyidik, Bribka AS menghabisi nyawa korban yang juga adik iparnya tersebut karena sakit hati sekaligus berniat menguasai barang milik Faradila. Usai dibunuh, jasad korban dibuang ke sungai di kawasan Purwosari, Kabupaten Pasuruan.
Selain Bribka AS, ada 2 tersangka lain yang masih diperiksa intensif polisi untuk menemukan motif sebenarnya pembunuhan tersebut. Dalam kondisi fisik masih lemah usai melahirkan seorang diri, seorang ibu muda di Jember dibawa polisi. Wanita berusia 19 tahun berinisial RH ditangkap polisi beberapa jam setelah menjalani persalinan seorang diri. Dalam keterangan awal, ia mengaku telah membuang beberapa bagian tubuh bayi yang baru saja dilahirkannya. Sementara itu, potongan tubuh bayi telah dievakuasi dan dikirim ke kamar jenazah RSUD Dr. Subandi Jember untuk diotopsi. Untuk mengetahui motif dugaan pembunuhan itu, polisi masih menyelidiki kasus ini dengan meminta keterangan saksi dan kerabat pelaku.